Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah, Tuhan yang Maha Mengetahui segala sesuatu yang tersembunyi, baik di langit maupun di bumi, yang tidak ada satupun rahasia yang luput dari pengawasannya. Sholawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita, Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa kita dari kegelapan menuju cahaya. Selamat datang kembali sahabat beriman di ruang di mana kita akan mencoba mengintip ke balik tirai salah satu tempat paling rahasia dan paling kontroversial di muka bumi. Sebelum kita memulai penelusuran ini, alangkah baiknya jika sahabat sekalian berkenan untuk meninggalkan jejak dengan menekan tombol like, menuliskan pendapat di kolom komentar, dan tentu saja subscribe agar kita bisa terus bersama-sama membongkar misteri-misteri besar lainnya. Sahabat beriman, di antara hutan-hutan redwood yang menjulang tinggi dan seolah menua bersama waktu di Monte Rio, California, tersembunyi sebuah tempat yang tidak akan pernah bisa dikunjungi oleh sembarang orang. Tidak ada petunjuk jalan yang mengarah ke sana, tidak ada loket tiket masuk, dan tidak ada dalam peta wisata manapun. Yang ada hanyalah sebuah gerbang kayu kokoh yang dijaga dengan sangat ketat oleh para petugas berseragam, dan kemudian ada sebuah papan kecil yang bertuliskan Bohemian Grove. Bagi masyarakat awam, ini mungkin hanyalah sebuah kawasan perkemahan pribadi milik sebuah klub eksklusif. Tapi bagi sebagian peneliti, jurnalis investigasi, hingga para pemburu teori konspirasi, Bohemian Grove adalah sebuah titik pertemuan yang menakutkan antara rahasia, kekuasaan, dan ketakutan kolektif umat manusia. Bohemian Grove bukan sekedar sebuah lokasi. Ia adalah sebuah simbol dari eksklusivitas dan kekuasaan yang absolut. Klub ini berakar pada tahun 1872 ketika sekelompok seniman, penulis, dan aktor dari San Francisco ingin membentuk sebuah komunitas untuk melarikan diri sejenak dari hiruk-pikuk kehidupan kota. Namun lambat laun, para seniman itu mulai dikelilingi dan akhirnya tersingkir oleh para pengusaha kaya, para politisi berpengaruh, hingga para miliarder yang masuk ke dalam klub ini bukan karena bakat seni mereka, tetapi karena kekuasaan dan koneksi yang mereka miliki. Klub ini kemudian dikenal sebagai Bohemian Club, dan Grove adalah tempat sakral mereka berkumpul setiap tahun selama 2 minggu di musim panas. Hanya anggota resmi yang telah melalui proses seleksi ketat yang bisa masuk, dan daftar tunggu untuk menjadi seorang anggota bisa mencapai puluhan tahun. Lantas, apa yang sebenarnya membuat tempat ini begitu menggoda untuk dibahas? Salah satunya adalah karena Grove bukan sekedar sebuah tempat perkemahan biasa untuk orang-orang kaya. Di sanalah para tokoh elit dunia, mulai dari Presiden Amerika Serikat, para CEO perusahaan multinasional, para jenderal militer bintang 5, hingga para pemilik media-media besar dunia, berkumpul dalam sebuah suasana yang sangat santai, tanpa ikatan formal, tanpa catatan rapat, dan yang paling penting, tanpa liputan media sama sekali. Disinilah teori tentang adanya sebuah pemerintahan bayangan mulai tumbuh subur. Banyak yang percaya bahwa di antara pepohonan redwood raksasa yang bisu itu telah lahir berbagai kebijakan global, keputusan-keputusan untuk memulai perang, dan skenario-skenario politik dunia yang pada akhirnya akan mempengaruhi nasib miliaran orang di planet ini. Salah satu simbol yang paling mencolok dan paling misterius dari Bohemian Grove adalah sebuah patung burung hantu raksasa yang terbuat dari beton setinggi 12 meter yang berdiri dengan angkuhnya di tengah-tengah area ritual. Burung hantu ini disebut-sebut sebagai sebuah representasi dari dewa kuno bernama Moloch, sosok figur dalam mitologi Kanaan kuno yang seringkali diidentikan dengan ritual-ritual mengerikan, termasuk pengorbanan anak manusia. Setiap tahunnya para anggota klub ini melakukan sebuah upacara pembukaan yang sangat teatrikal yang mereka sebut sebagai Cremation of Care atau kremasi kepedulian. Ini adalah sebuah pertunjukan drama di mana mereka membakar sebuah patung berbentuk manusia yang melambangkan segala beban dan masalah dunia. Simbol bahwa selama mereka berada di dalam Grove, mereka bisa sepenuhnya bebas dari segala tanggung jawab sosial, politik, dan ekonomi yang mereka emban di dunia luar.
Namun di balik topeng teatrikal itu, banyak orang yang mulai bertanya dengan serius, apakah ini semua hanyalah sebuah simbol, ataukah adakah sesuatu yang jauh lebih gelap yang tersembunyi di baliknya? Ritual yang selalu dilakukan di tengah kegelapan malam dengan para pesertanya yang mengenakan jubah-jubah hitam, membawa obor yang menyala, melantunkan nyanyian-nyanyian kuno, dan dikelilingi oleh simbol-simbol pagan, membuat suasana di Bohemian Grove lebih mirip seperti sebuah sekte keagamaan rahasia daripada sebuah klub elit biasa. Beberapa saksi mata yang pernah berhasil menyusup ke dalam area terlarang ini, seperti seorang jurnalis investigasi bernama Alex Jones, mengklaim bahwa apa yang mereka lihat bukanlah sekedar sebuah sandiwara atau drama panggung. Ia mengklaim bahwa upacara itu terasa sangat nyata, sangat serius, dan lebih mirip seperti sebuah ritual spiritual yang sesungguhnya. Moto resmi dari Bohemian Grove adalah "Weaving spiders come not here", yang secara harfiah berarti laba-laba yang menenun jalin tidak diterima di sini. Moto ini konon melarang para anggotanya untuk membawa dan membicarakan urusan bisnis, politik, dan dunia luar saat mereka berada di dalam grove. Tujuannya adalah untuk bersantai, namun kenyataannya banyak sekali keputusan-keputusan penting dunia yang justru diyakini lahir dari percakapan-percakapan informal di balik tenda-tenda dan di sekitar perapian grove. Pada tahun 1942 misalnya, proyek Manhattan, yaitu proyek super rahasia yang pada akhirnya melahirkan bom atom pertama di dunia, diyakini telah dibahas dan direncanakan untuk pertama kalinya dalam sebuah pertemuan informal di Bohemian Grove. Ini adalah sebuah bukti kuat bahwa tempat ini bukan hanya sekedar tempat bersantai, tetapi juga sebuah dapur di mana masa depan peradaban seringkali dimasak secara diam-diam. Lalu siapa saja yang bisa masuk ke dalam dunia yang sangat tertutup ini? Sebagian besar anggota Bohemian Club adalah pria kulit putih berusia di atas 50 tahun dengan latar belakang ekonomi dan politik yang sangat kuat. Wanita sama sekali tidak diperbolehkan untuk bergabung sebagai anggota tetapnya. Bahkan para staf wanita yang dipekerjakan di sana juga hanya diperbolehkan untuk bekerja pada siang hari dan harus meninggalkan area sebelum malam tiba. Klub ini bahkan memiliki sebuah sistem kaste internal yang tidak tertulis, mulai dari camps atau perkemahan-perkemahan kecil, hingga sebuah high table, yaitu sebuah tempat di mana para pemimpin dunia yang paling berpengaruh berkumpul. Salah satu camps yang paling terkenal bernama Mandalayar, yaitu tempat di mana tokoh-tokoh besar seperti Henry Kissinger dan George H. Bush biasa berkumpul. Keterbatasan akses dan larangan dokumentasi yang sangat ketat membuat Bohemian Grove menjadi salah satu tempat tertutup di muka bumi. Tidak boleh ada kamera, tidak ada wartawan, tidak ada media sosial, bahkan para pegawai yang bekerja di sana pun harus menandatangani sebuah perjanjian kerahasiaan seumur hidup yang sangat ketat. Salah satu bukti visual yang paling terkenal dan paling menggembarkan yang pernah ada datang dari Alex Jones dan rekaman video rahasianya pada tahun 2000, di mana ia berhasil masuk secara diam-diam dan merekam langsung ritual cremation of care. Meskipun rekaman itu dibantah oleh banyak pihak dan disebut hanyalah sebuah pertunjukan drama biasa, namun video tersebut telah memicu sebuah perdebatan besar di seluruh dunia dan semakin memperkuat dugaan publik bahwa Bohemian Grove bukanlah sekedar sebuah tempat biasa. Bohemian Grove adalah sebuah titik awal dari begitu banyak pertanyaan tentang hakikat kekuasaan, tentang agenda-agenda tersembunyi, dan tentang batas tipis antara sebuah teater dan sebuah ritual pemujaan. Disinilah dunia yang tidak terlihat oleh mata kita mulai menunjukkan wajahnya yang sebenarnya. Dan itu baru permulaan. Bayangkan sebuah malam yang dingin di tengah hutan, diiringi kabut tipis yang menggantung rendah di antara batang-batang pohon redwood yang tingginya setara dengan gedung pencakar langit. Suara burung malam terdengar samar, namun seketika tenggelam oleh lantunan musik yang aneh dan gema nyanyian dari sekelompok pria berjubah yang sedang mengitari sebuah api unggun raksasa. Tepat di hadapan mereka, berdiri dengan megah sebuah patung burung hantu setinggi 12 meter, disinari oleh cahaya obor yang menari-nari liar di permukaannya yang terbuat dari beton. Disinilah mereka menggelar ritual yang disebut Cremation of Care. Apakah ini hanyalah sebuah pertunjukan drama yang megah, ataukah sebenarnya sebuah ritual pengorbanan simbolik yang nyata? Cremation of Care seringkali disebut oleh para anggota klub sebagai sebuah elemen teatrikal yang dirancang secara artistik untuk membantu mereka melepaskan segala beban dunia luar.
Tapi bagi banyak pengamat, terutama mereka yang mempelajari dunia okultisme dan ritual-ritual pagan kuno, upacara ini penuh dengan elemen-elemen yang sangat mencurigakan. Simbolisme yang mereka gunakan yaitu jubah-jubah hitam, obor-obor yang menyala, patung burung hantu, dan nyanyian-nyanyian dalam bahasa kuno. Semuanya sangat menyerupai praktik-praktik ritual kuno yang melibatkan pemujaan terhadap dewa-dewa dari zaman sebelum agama-agama besar lahir. Dan nama dewa yang paling sering dikaitkan dengan semua ini adalah Moloch, sesosok figur mitologis yang disebut dalam berbagai teks kuno sebagai dewa yang haus akan persembahan manusia. Upacara ini dipimpin oleh para anggota senior Bohemian Grove yang disebut sebagai High Priest dalam istilah tidak resmi. Mereka menggunakan nama-nama sandi dan berpidato dengan gaya deklamasi yang sangat dramatis. Sebuah patung berbentuk manusia yang disebut Care kemudian dibawa ke hadapan patung burung hantu raksasa itu dan dibakar dalam kobaran api yang menjulang tinggi, sambil diiringi lagu-lagu yang isinya seolah mengusir segala kecemasan, tanggung jawab, dan bahkan moralitas. Tujuannya adalah untuk membebaskan diri dari segala beban agar mereka bisa menikmati pesta selama 2 minggu ke depan tanpa adanya rasa bersalah. Tapi, apakah semua ini hanyalah sebuah pertunjukan teatrikal? Beberapa laporan dari para bekas staf yang pernah bekerja di area tersebut menyebutkan bahwa meskipun mereka tidak bisa melihat seluruh detail upacara dari dekat, suasana yang dibangun terasa sangat serius dan kental dengan nuansa spiritual. Tidak seperti sebuah drama panggung biasa, para tamu yang hadir tidak tertawa, tidak bersorak, melainkan mereka diam dan terlihat sangat khusyuk. Di balik setiap tirai ritual dan kabut misteri yang menyelimuti Bohemian Grove, selalu muncul satu pertanyaan besar. Siapa sajakah yang sebenarnya ada di balik semua ini? Siapa saja yang berdiri mengelilingi api unggun itu, mengenakan jubah-jubah malam, sambil mungkin memutuskan masa depan dunia dalam sebuah percakapan santai di tengah hutan? Jawabannya bukanlah nama-nama sembarangan. Bohemian Grove adalah tempat berkumpulnya orang-orang paling berpengaruh di dunia, bukan dalam hal popularitas, tetapi dalam hal kekuasaan yang sesungguhnya. Presiden Amerika Serikat bukan hanya sekali atau 2 kali terlihat atau dilaporkan menghadiri pertemuan di Bohemian Grove. Ronald Reagan dan Richard Nixon adalah 2 di antaranya. Reagan bahkan diyakini membentuk aliansi politik penting dengan Nixon yang berakar dari pertemuan-pertemuan rahasia mereka di Grove. George H. Bush dan George W. Bush juga dikaitkan dengan sangat kuat dengan klub ini. Begitu pula dengan tokoh-tokoh konservatif berpengaruh seperti Donald Rumsfeld dan Dick Cheney. Nama-nama lain seperti Henry Kissinger, Colin Powell, dan mantan Direktur CIA William Casey juga sering muncul dalam daftar undangan atau laporan-laporan tidak resmi. Kissinger misalnya disebut-sebut sebagai seorang ikon di dalam komunitas Grove karena ia sering menjadi pembicara kunci dalam sebuah sesi diskusi internal super elit yang dijuluki Lakeside Talks. Dalam forum inilah berbagai kebijakan luar negeri, strategi ekonomi global, bahkan topik-topik tabu seperti kontrol populasi dunia dan pengembangan senjata biologis diduga di bawah sejarah terbuka, jauh dari telinga publik. Bukan hanya para politisi, Grove juga dihadiri oleh para tycoon bisnis dan pemilik modal terbesar di dunia. David Rockefeller misalnya adalah sebuah nama yang kerap muncul dalam konteks ini. Rockefeller dikenal luas sebagai sosok yang mendanai banyak pergerakan globalis dan merupakan salah satu pendukung utama dari konsep pemerintahan dunia satu atau One World Government. Para CEO dari perusahaan-perusahaan raksasa dunia di bidang teknologi, perbankan, dan industri militer juga hadir. Tidak jarang nama-nama seperti Warren Buffett, Bill Gates, hingga Elon Musk muncul dalam berbagai spekulasi. Grove bukanlah soal jabatan formal, tetapi soal apakah seseorang dianggap layak atau tidak untuk duduk di meja yang sama dengan para arsitek dunia. Lalu bagaimana dengan organisasi-organisasi rahasia lainnya seperti Illuminati, Skull and Bones, dan Freemasonry? Banyak teori yang meyakini bahwa Grove adalah salah satu simpul pertemuan atau titik temu antara berbagai kelompok elit ini. Skull and Bones misalnya adalah sebuah kelompok persaudaraan rahasia dari Universitas Yale yang telah melahirkan banyak tokoh politik paling berpengaruh di Amerika Serikat. George W. Bush adalah salah satunya. Dan Grove disebut-sebut sebagai salah satu arena inisiasi tingkat lanjut setelah seseorang menyelesaikan tahap awal di universitas elit tersebut. Di sinilah kemudian muncul spekulasi bahwa Grove hanyalah sebuah topeng dari sebuah struktur kekuasaan rahasia yang jauh lebih tua dan lebih besar. Bahkan beberapa teori menyebutkan bahwa Grove adalah sebuah tempat di mana ritual-ritual magis tingkat tinggi dilakukan untuk memperkuat kekuasaan, menciptakan ikatan darah antar anggota, dan bahkan mungkin untuk menjalin hubungan dengan entitas-entitas non-manusia. Ini jelas sudah berada di ranah teori yang paling ekstrim. Tapi sekali lagi, keberadaan ritual-ritual malam yang aneh, patung-patung simbolis, dan pengasingan total dari mata publik
seolah bisa makin memperkuat asumsi bahwa ini bukanlah sebuah klub musim panas biasa. Dengan segala nama besar yang terlibat, tidaklah mengherankan jika Grove sering disebut sebagai sebuah pemerintahan bayangan yang sesungguhnya. Dunia yang dilihat oleh publik hanyalah sebuah permukaan, dan Grove adalah sebuah ruang di balik panggung utama, sebuah tempat di mana naskah masa depan dunia mungkin ditulis dengan sebuah pena yang tidak terlihat dan dengan tinta yang tidak akan pernah kering. Salah satu tuduhan paling kontroversial yang pernah dilemparkan terhadap Bohemian Grove adalah keterlibatan dalam praktik-praktik ritual seks. Tuduhan ini bukan sekedar gosip di internet. Segelintir kesaksian dari para bekas pegawai, para whistleblower, hingga investigasi-investigasi independen menyebutkan bahwa adanya penghibur elit yang sengaja disediakan untuk para tamu-tamu penting di malam hari. Teori lain yang tidak kalah menggila adalah bahwa Grove telah menjadi markas bagi pembentukan konsep New World Order, sebuah tatanan dunia baru yang digerakkan oleh segelintir elit global untuk menghapus batasan-batasan negara, mengendalikan populasi, dan mengatur ekonomi dunia secara terpusat. Bahkan beberapa teori masuk ke ranah teknologi dan kontrol sosial. Ada dugaan bahwa Grove telah menjadi tempat bagi eksperimen-eksperimen sosial rahasia, di mana ide-ide tentang sistem pengawasan global, microchip populasi, dan propaganda massa pertama kali diperkenalkan dan diuji kepada sebuah kelompok yang terbatas. Yang lebih anehnya lagi, ada teori yang mengaitkan Grove dengan keberadaan entitas-entitas non-manusia. Beberapa teori menyebutkan bahwa ritual-ritual malam yang mereka lakukan sebenarnya adalah sebuah sarana komunikasi dengan makhluk dari dimensi lain. Tentu saja bagi banyak orang ini terdengar seperti sebuah fiksi murahan. Namun anehnya, tidak ada yang bisa memantahnya dengan bukti yang kuat. Karena segala sesuatu yang ada di Grove memang telah didesain untuk tidak bisa dibuktikan. Tidak ada dokumentasi, tidak ada saksi publik, dan tidak ada laporan resmi. Mereka seolah tahu bahwa di balik semua kerahasiaan itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala tetap Maha mengetahui. Sebagaimana firman-Nya dalam surat Al-Mulk ayat 13, "Wa asirru qawlakum aw ijharu bihi innahu 'alimun bidzatis sudur." Sampai sekarang, satu hal yang tidak pernah berubah. Bohemian Grove telah menjadi sebuah tempat di mana dunia terasa tidak nyata. Di sana, para penguasa mungkin mengenakan masker, menari di bawah cahaya api, dan menyusun masa depan umat manusia dari balik pohon-pohon raksasa yang bisu. Entah itu semua hanyalah sebuah teater, sebuah ritual, atau sesuatu yang jauh lebih kelam, mungkin kita tidak akan pernah tahu pasti. Tapi jejaknya seolah terasa di setiap krisis, di setiap perang, dan di setiap keputusan besar dunia yang anehnya selalu terlihat seperti sudah direncanakan jauh-jauh hari sebelum waktunya. Wallahu a'lam bissawab. Semoga kisah ini dapat memberikan kita manfaat dan membuka wawasan kita. Lebih dan kurangnya saya mohon dimaafkan. Yang benar multak datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan segala khilaf atau keliru itu datangnya dari saya pribadi sebagai manusia biasa. Terus ikuti perjalanan kita dalam menyelusuri kisah-kisah seru dan penuh makna selanjutnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.